Terima kasih. Silakan sama Pak Subakti. Mari kita berdoa untuk dengarkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih pada saat sore menjelang malam ini. Kami rindu agar firman-Mu berbicara kepada kami, agar setiap langkah-langkah kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah keberadaan kami, inilah hidup kami, agar kami dari hari ke hari tetap dalam pimpinan Tuhan. Sehingga kami mengalami dalam dunia ini, yaitu pengalaman kehidupan surgawi, yaitu kehidupan damai sejahtera, kehidupan sukacita, oleh karena Roh Kudus yang bekerja pada kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih. Amin. Haleluya. Pada saat ini kita akan lihat firman Tuhan dari satu ayat yaitu Kolose. Ya, Kolose pasal yang ketiga. Ayat ini adalah ayat yang sering juga kita baca, tapi kita baca lagi ayat yang ke-14 ya. 14. Kolose pasal 3 14 katakan di sini, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudaraku kasih Tuhan, ini adalah bimbingan Tuhan buat kita. Rupanya kasih itu tidak otomatis, tapi katakan kenakanlah. Kalau dalam bahasa Inggris dibilang, but above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Put on artinya seperti kita memakai baju. Begitulah Tuhan mau kita menempatkan kasih itu dalam diri kita. Kasih yang kita gunakan itu adalah sumbernya dari Tuhan sendiri. Saat kapankah kita menerima kasih itu? Kita terima itu ketika kita beriman kepada Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang dan darahnya tercurah untuk menebus segala dosa kita. Dan hidup yang kita hidupi sekarang hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya. Jadi kasih itu kita alami sendiri secara alam bawah sadar. Pengalaman inilah yang sangat penting sehingga bisa kita transferkan lagi kepada orang lain. Nah, kasih ini harus menular. Ya, artinya ditularkan sehingga orang pun mengalami yang sama. Untuk mencapai hal itu, katakan put on. Put on love, kenakanlah kasih. Nah, jadi kita diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan apa? Mau taat kepada pimpinan Tuhan, yaitu put on, atau tidak. Makanya kita memiliki kehendak bebas. Tuhan beri kita kehendak bebas, atau namanya free will. Kebebasan menentukan pilihan. Tapi saya yakin, saya percaya setiap orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia pasti mau mengenakan kasih di dalam hidupnya. Hanya kasihlah yang membuat hubungan satu dengan yang lain menjadi akrab. Tadi kenakanlah kasih sebagai pengikat. Jadi yang mempersatukan satu dengan yang lain. Nah, ini saudaraku. Nah, jadi kalau seseorang kita lihat dalam hidupnya tidak ada kesatuan, tidak ada ketentraman, itu kemungkinan kita bisa cek apakah dia sudah mengenakan kasih itu dalam dirinya.
Karena kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan tadi. Nah, saya sebagai hamba Tuhan, saya setuju dengan apa kata Tuhan. Walaupun bertentangan dengan daging saya, tapi tetap meresponi apa kata Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhanlah kebenaran yang sesungguh-sungguhnya kita bisa lakukan. Dan kita lebih daripada pernah. Nah, saudaraku, dan saat ini, betapa pentingnya kasih itu kita gunakan. Kita pakai seperti memakai pakaian tadi. Nah, ketika kita menggunakan atau memakai kasih tadi, ada beberapa hal yang kita bisa alami. Yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena kita memang memakaikan kasih, ya, dari kita, maka kita mengalami damai sejahtera. Jadi kemungkinan ini menjadi alat untuk mendeteksi kenapa kita tidak mengalami damai sejahtera. Bukan karena masalah di luar, tapi sudahkah kita komitmen mengenakan kasih dalam diri kita. Kalau kita mengenakan kasih tadi seperti memakai pakaian tadi, maka kita mengalami namanya damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh karena kasih. Kasih yang bekerja sehingga kita sejahtera. Kenapa kasih mengerjakan? Karena kasih ini membawa kita kepada satu kehidupan yang namanya mengampuni orang lain. Tanpa kasih kita tidak bisa mengampuni orang lain. Tapi kasih inilah membuat kita mampu mengampuni apapun kesalahan orang lain. Kita mampu mengampuni dia. Kita mampu membuang jauh-jauh dari segala apapun yang dia kerjakan, dilakukan untuk kita, yang membuat kita sakit hati. Tapi kita bisa mengampuni dia karena kita sudah mengenakan kasih. Ini yang sangat perlu kita renungkan dalam hidup. Nah, kalau ada teman kita, siapapun orangnya, kalau dia sulit mengampuni orang lain, coba tanya, sudahkah dia mengenakan kasih itu dalam dirinya? Karena Tuhan tidak pernah gagal. Yang gagal adalah ketika kita menolak apa yang Tuhan suruh. Tapi kalau kita menuruti apa yang Tuhan suruh, setuju dengan apa yang Tuhan mau, maka kita pun mengalami yang namanya sukses. Sukses artinya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Sukses artinya kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Sukses artinya kita benar-benar bisa menerapkan firman Tuhan itu dalam diri kita. Nah, itu sukses namanya ya. Nah, ini yang sangat penting kita akan belajar bagaimana sukses di sini. Sukses di sini bukan hal-hal materi, bukan soal-soal kekayaan, tapi sukses di sini berbicara tentang setiap persoalan yang kita sedang hadapi. Kita mampu mengatasinya, mampu menghadapinya karena ada kasih yang bekerja. Dan selanjutnya apalagi kalau kasih ini, kalau kita terapkan, kasih juga membuang kita dari segala perasaan-perasaan takut. Nah, kadang-kadang situasi sekarang ini banyak orang takut ya, takut menghadapi situasi, takut yang namanya COVID, macam-macam lah sebut namanya. Tapi apa kata firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 katakan di sini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi jelas sekali bahwa kasih itu membuang kita dari perasaan takut ya. Jadi takut itu adalah kemungkinan besar kita artinya tidak mengenakan kasih. Karena kasih ini adalah
sarana di mana kita bisa terhindar dari perasaan takut itu. Apalagi situasi sekarang ini, ya, di mana kondisi situasi yang tidak menentu, situasi keadaan kadang-kadang kondisi COVID yang dikatakan naik turun dan sebagainya. Tapi kalau orang mengenakan kasih, dia akan terhindar yang namanya dari segala ketakutan itu. Karena kasih itu jauh melampaui dari segala keadaan yang sedang dihadapi. Nah, saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak mengizinkan ketakutan itu bersarang dalam alam pikiran saya. Kenapa? Karena kalau saya izinkan itu bersarang, akan mengalami dalam imun saya. Saya bisa menjadi lemah. Kenapa? Ketakutan itu yang menyerang. Ketakutan itu adalah sarana yang dipakai supaya manusia lemah imannya, lemah imunnya. Tapi hari ini Tuhan katakan melalui firman-Nya bahwa kita ini lebih dari pemenang. Mengapa kita lebih pemenang? Karena kita mengutamakan kasih dari segala-galanya. Kasih ini mempersatukan satu dengan yang lain. Kasih ini membawa kita terhindar rasa ketakutan. Kasih ini yang membuat kita mampu mengampuni orang lain. Bagaimanapun keadaannya, situasinya, perlakuannya kepada kita, dan kita bisa tetap mengampuni. Bahkan kita tetap berkata, aku ampuni kamu. Karena Yesus Kristus sudah mengampuni segala dosaku, bahkan darahnya sudah tercurah di kayu salib untuk menebus saya, sehingga saya hidup sekarang bukan menjadi orang berdosa, tapi saya sekarang orang yang dibenarkan oleh karena darah Yesus Kristus sudah menebus hidup saya. Nah, saudara Kristus Tuhan, kalau kita memahami rahasia ini, tidak ada yang membuat kita susah. Tidak ada yang membuat kita hidup ini kayaknya putus harapan. Orang yang putus harapan itu biasanya karena jauh daripada kasih. Yaitu kasih yang kita sama-sama memahaminya. Jadi kasih itu membawa kita untuk penuh harapan. Kasih itu membawa kita tetap berpegang teguh pada firman-Nya. Karena kasih ini harus kita pakaikan. Bukan sekedar tahu, tapi kita pakaikan bagaikan baju tadi. Membuat kita akan tampil beda. Dimanapun kita ada, dari perkataan kita, dari tindakan kita, itu akan nyata berbeda. Jadi perbedaan itu bukan karena merek suatu organisasi, tapi bagaimana kita menerapkan dalam hidup kita tentang kasih ini, sehingga kita ada hari ke hari bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh, orang percaya orisinil. Kenapa? Karena hidup yang kita hidupi sekarang bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup kita. Karena itulah makanya kasih itu semakin nyata, dan kita bisa buktikan, bisa nyatakan, bisa sampaikan, bisa kita saksikan bagaimana kasih itu luar biasa bekerja di kita. Maka pada saat ini saya tidak panjangkan firman Tuhan ini, tapi yang penting kita diberikan pilihan bahwa kasih itu tidak otomatis, tapi kita memakaikan bagaimana pakaian baju kita, dan kita menerima dengan sepenuh hati kita pakaikan, dan kemanapun kita pergi, dan kita berkata, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalamku. Inilah firman Tuhan hari ini. Saya berdoa dulu. Bapa dalam surga, di mana hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu, maka biarlah Tuhan pada saat malam ini, firman-Mu yang kami dengar ini bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menerapkan firman kami, sehingga dalam dunia ini kesempatan untuk kami hidup, kami semua Tuhan menjadi berdampak yang baik, sehingga orang lain pun mengalami seperti yang kami alami. Kami bisa membagi orang lain, bukan karena pengetahuan kami, tapi pengalaman hidup kami bersama Tuhan. Itu sungguh nyata. Terima kasih Tuhan. Biar firman Engkau Tuhan terus dalam hati kami. Biar Roh Kudus menjabarkan dalam hati kami.
secara terperinci. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur atas firman-Mu yang kami sudah dengar hari ini. Haleluya. Amin. Serahkan kembali pada hambanya.